Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitriani Saiful, NPM 17541810007, jurusan Ilmu Tanah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang bermikroorganisme. Nah, kenapa saya ingin mempresentasikan tentang mikroorganisme? Karena saat ini kita tahu bahwa seluruh negara sedang terkena COVID-19. Tapi saya tidak membahas tentang COVID-19-nya, tapi kerabat dari COVID-19. Kita tahu mikroorganisme itu terdiri dari bakteri, jamur, virus. COVID itu masuk ke dalam virus, tapi saya tidak membahas tentang COVID ya, tapi saya ingin membahas tentang Hemilia Pastatrix. Mungkin sebagian mahasiswa pertanian itu pasti tahu tentang Hemilia Pastatrix karena dia masuk ke dalam hama dan penyakit tanaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Hemilia Pastatrix, kemudian kemunculan atau awal masuknya Pastatrix di setiap negara, kemudian bagaimana sih perkembangbiakan dari Hemilia Pastatrix ini, kemudian cara penyebaran dari Hemilia Pastatrix, kemudian gejala dari Hemilia Pastatrix pada tanaman yang terkena penyakitnya, terutama kopi, kemudian bagaimana cara pengendalian dari Hemilia Pastatrix agar tidak menyebar. Pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Hemilia Pastatrix. Hemilia Pastatrix ini masuk ke dalam cendawan, yaitu masuk ke dalam ordo Puccineales, yaitu yang dapat menyebabkan penyakit karat pada daun kopi. Kemudian, bagaimana sih awal kemunculan dari Hemilia Pastatrix ini di setiap negara? Pada awal pertama kali muncul Hemilia Pastatrix ini di Sri Lanka pada tahun 1867. Kemudian masuk ke Indonesia itu pada tahun 1876, yaitu di daerah Jawa dan Sumatera. Nah, untuk penyebaran terluasnya itu pada tahun 1882, yaitu menyebar sampai ke Sri Lanka, Asia Tenggara, Asia Selatan sampai ke Afrika. Kemudian pada tahun 1880 sampai dengan 1890 itu se-Asia Selatan itu mengalami kepurukan karena semua kopinya itu banyak terkena penyakit karat daun kopi karena Hemilia Pastatrix ini. Tapi pada zaman dulu tuh belum ada obatnya yang untuk menanganinya. Jadi semua petani pada tahun 1880 sampai dengan 1890 itu terkena dampaknya dari penyakit karat pada daun kopi ini. Bagaimana sih perkembangbiakan dari Hemilia Pastatrix ini? Perkembangbiakan dari Hemilia Pastatrix ini ada dua tahap. Pertama, bisa secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif itu adalah secara kawin, yaitu melalui spora seksual. Apa sih spora seksual itu? Yaitu melalui basidiospora yang dihasilkan dari basidium. Kemudian kalau misalnya vegetatif itu secara tak kawin dengan cara membelah diri. Kita tahu mikroorganisme itu dapat membelah diri menjadi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kemudian bagaimana cara penyebarannya? Kok bisa gitu? Hemilia Pastatrix ini bisa menyebar ke tanaman kopi lainnya. Hemilia Pastatrix ini disebar karena adanya Oredospora. Oredospora itu adalah alat penyebarannya, yaitu bentuknya itu seperti serbuk berwarna orange. Itu adalah caranya. Serbuk orange itu bisa menyebar karena adanya air dan angin. Nah, karena ada faktor kedua itu, maka serbuk orange atau Oredospora ini sampai masuk ke bawah daun kopi. Nah, gejalanya yang muncul yaitu pertama adalah sisi bawah dari daun kopi itu ada bercak kuning sampai kemudian menjadi tua. Lalu terdapat tepung. Nah, tepungnya ini disebut juga yang banyak mengandung Oredospora. Apabila ke bawah angin atau ke bawah air itu bisa menyebar ke seluruh tanaman kopi lainnya. Kemudian bagaimana sih cara pengendalian dari Hemilia Pastatrix? Itu ada 3. Yang pertama adalah mekanik atau fisik, kemudian ada biologi dan kimia. Secara fisik yaitu dengan cara pembukaan dan pemangkasan. Kemudian secara biologi itu kita disarankan tidak menggunakan monokultur tapi lebih ke polikultur dan juga dapat menanam jenis-jenis kopi yang tahan dengan penyakit. Kemudian dengan kimia itu kita menggunakan fungisida. Nah, untuk itu terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kenapa saya bisa menjelaskan tentang ini karena semoga pasien yang terkena penyakit COVID-19 itu bisa sembuh total dan orang-orang yang sehat bisa segera di rumah saja, tidak berkeliaran di rumah dan tetap turut dengan peraturan dari pemerintah.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Terima kasih.